Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Gugus Irianto PhD. Saat ini diamanai Pak Rektor sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Hari ini izinkan saya menyampaikan tentang kebijakan uang kuliah tunggal di Universitas Brawijaya dalam rangkaian kegiatan PK2 Maba Universitas Brawijaya. Pertama, saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru jadi bagian dari keluarga besar Universitas Brawijaya. Pesan saya, jadikan kesempatan terbaik ini untuk menjadi pembelajar yang berbudi pekerti luhur, cerdas dan pantang menyerah untuk meraih cita-cita dan menjadikan kuliah di UB sebagai bagian dari meniti jalan kehidupan menuju yang lebih baik. Sekarang izinkan saya menyampaikan bagaimana uang kuliah tunggal. Yang pertama yang perlu dipahami adalah dasar kebijakan yang diterapkan UB terkait dengan uang kuliah tunggal untuk mahasiswa angkatan tahun 2020. Dasarnya yang pertama adalah Permenristek Dikti nomor 194 tahun 2019 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungan Kemenristek Dikti tahun angkatan 2019. Tentu saja dengan peraturan turunannya di UB berupa peraturan rektor. Dasar yang kedua adalah Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud. Tentang UKT, BKT, dan SSBOPT. Yang paling utama saya kira adalah tentang UKT. UKT sesungguhnya adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. UKT itu ditetapkan berdasar pada apa yang disebut sebagai biaya kuliah tunggal atau BKT. Nah, bagaimana prinsip-prinsip penerapan UKT di Universitas Brawijaya? Yang pertama adalah proporsional. Uang kuliah tunggal dikenakan kepada mahasiswa berdasar prinsip proporsional sesuai dengan kekuatan ekonomi orang tua atau wali dari mahasiswa. Yang kedua, prinsip yang juga penting bahwa UKT Universitas Brawijaya diterapkan dengan prinsip untuk bisa saling membantu melakukan subsidi silang. Melalui mekanisme UKT proporsional, prinsip saling membantu subsidi silang dapat dilaksanakan. Ini refleksi dari jiwa bangsa Indonesia gotong royong, selaras dengan yang diamanatkan undang-undang bahwa tanggung jawab pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana penerapan UKT di UB? Penerapan sejarahnya agak panjang. Dulu sebelum disebut UKT namanya SPP. Jadi pada tahun 2008 UB sebenarnya sudah merintis apa yang disebut dengan SPP proporsional. Kemudian secara nasional ada perubahan kebijakan menjadi UKT. Itu dilakukan pada tahun 2013-2014 melalui Permendikbud 55 tahun 2013. Untuk mahasiswa baru tahun 2020, penerapan UKT di UB dilaksanakan berdasar 1. Permenristek Dikti 194 tahun 2019, 2. Peraturan Rektor nomor 41 tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan dari Permenristek Dikti 194 2019, kemudian Permendikbud 25 tahun 2020, dan peraturan Rektor UB nomor 40 tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaannya sekaligus menggantikan peraturan Rektor nomor 17 tahun 2019.
Bagaimana penerapan lebih lanjut UKT di UB? 1. UKT digolongkan menjadi 6 kelompok untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, dan digolongkan menjadi 3 kelompok untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi mandiri UB. Untuk yang diterima melalui jalur seleksi mandiri sesuai Permendikbud juga ada dikenakan namanya iuran pengembangan institusi. Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester walaupun ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk penyesuaiannya. Beberapa rambu yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru bahwa pengelompokan UKT yang menjadi 6 kategori tadi ataupun 3 kategori untuk yang mandiri itu sebenarnya sangat banyak rambunya. Yang pertama, bahwa kelompok UKT 1 itu UKT-nya maksimum Rp500.000. Kelompok UKT 2 maksimum UKT-nya Rp1.000.000. Dan ada rambu yang lain bahwa persentase mahasiswa yang dikenakan besaran UKT kelompok 1 dan kelompok 2 serta mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah berjumlah paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima di setiap PTN dan semua program studi. Nah, ini yang untuk mahasiswa lama, tapi sebenarnya mungkin informasinya suatu saat bisa saja ada perubahan. Tapi mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS pada semester 9 bagi mahasiswa S1 dan program diploma 4, serta mahasiswa semester 7 bagi mahasiswa program diploma 3 membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT. Ini untuk mahasiswa semester akhir sebenarnya. Kemudian di samping kebijakan itu ada bantuan keuangan yang diluncurkan bagi mahasiswa UB. Sesuai Permendikbud 25/2020 dan Pertor 40/2020, maka bagi mahasiswa, orang tua mahasiswa, orang lain yang membiayai mahasiswa tersebut yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi karena bencana alam dan non-alam, mahasiswa dapat mengajukan 1. Pembebasan sementara UKT. Yang kedua, pengurangan UKT. Ketiga, perubahan kelompok UKT. Dan yang keempat, pembayaran UKT secara mengangsur. Permohonan bantuan keuangan dilakukan melalui fakultas masing-masing dan atau melalui universitas. Linknya bantuankeuangan.ub.ac.id yang sekarang kontaknya difasilitasi melalui haloselma.ub.ac.id. Tahun ini itu hampir 20 ribuan mahasiswa yang kita fasilitasi dengan berbagai skema dari mulai potongan 50%, pembebasan sementara, pemberian keringanan, perubahan kelompok UKT, pemberian angsuran, dan beasiswa, itu hampir 20 ribu mahasiswa. Total pemberian bantuan kita yang utama potongan 50%, kemudian pengurangan UKT, perubahan kelompok, dan beberapa yang lain itu UB menggelontorkan anggaran hampir 18 miliar. Ini di luar yang dari beasiswa dan lain-lain. Yang terakhir, yang paling penting untuk setiap mahasiswa UB, ada yang ditekankan di UB. Untuk setiap mahasiswa yang sudah diterima di UB, maka tidak ada alasan untuk tidak bisa meneruskan kuliah di UB hanya karena tidak memiliki biaya. Pimpinan UB akan berikhtiar untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai kebijakan yang tadi kami sebutkan. Penundaan, pemberian keringanan, penurunan kategori, pembebasan, dan berbagai beasiswa. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat dan sukses generasi baru UB, tumbuhan harapan masa depan bangsa Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.